pagi ini teman-teman petani Kota Semarang, baik yang dari KWT, dari P4S, Remaja Tani, petani milenial, kemudian juga teman-teman dari BPP, penyuluh, semuanya berkolaborasi untuk berangkat ke Lembang, sama-sama belajar tentang smart farming. Saya kira ini sebuah momentum yang bagus untuk kita berkolaborasi, meningkatkan aktivitas pertanian di Kota Semarang, sehingga kedaulatan pertanian di Kota Semarang semakin terjaga dan semakin membaik. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan kita semuanya untuk mewujudkan Semarang hebat dapat tercapai. Kesempatan untuk datang ke Lembang ini adalah dalam rangka untuk mencari informasi, atau mungkin ini juga karena ada narasumber dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang ini nanti yang mungkin bisa memberikan gambaran terkait dengan apa yang berjenengan harapkan dari Kota Semarang mau ke Lembang ini. Jadi intinya kami kesini, kalau menurut tema Bintek ini adalah terkait dengan smart farming. Jadi ini adalah merupakan binaan-binaan dinas pertanian yang harapannya nanti ke depan ini selalu bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi hasil pertanian yang ada di Kota Semarang. Jadi smart farming ini mengintegrasikan antara teknologi mekanisasi, teknologi kimia, teknologi budidaya, itu akan terintegrasi. Baik, ini ya, saya Dewi Parmesari, di suara dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Untuk kami sebagai siswa sekolah, ini kan di sekolah juga sudah mulai menerapkan urban farming ya, sudah mulai ada budidaya, hidroponik dan lain-lain. Nah itu kalau dari kami di lingkungan sekolah, bagaimana cara menerapkan strategi untuk penjualan hasil tanam ini bisa lebih meluas ke masyarakat dan tidak hanya di sebatas lingkungan sekolah saja gitu. Yang pertama, produk harus memperbaikkan produknya, harus unggul dulu produknya. Yang kedua, tempatnya di sini maksudnya kemana aja kita mendistribusikan si produk itu sampai dengan konsumen. Selanjutnya, price. Strategi dari price itu kita harus menentukan harga supaya produk kita dibeli terus ya, menjadi pelanggan sama konsumen. Kita harus pandai-pandai menentukan harga. Misalnya kita adakan promo diskon. Kalau ibu-ibu kan modis ya. Apa itu modis? Modal diskon. Itu ya. Itu salah satu strategi. Yang terakhir, promotion. Jadi untuk menyebarluaskan informasi tentang produk kita, langkah yang selanjutnya kita harus promosi besar-besaran. Malah dalam suatu perusahaan itu biasanya biaya promosi lebih besar dari biaya produksi. Dia endorse pakai artis promosinya, biasanya gitu, untuk menyebarluaskan tentang produk yang kita miliki. Jadi itu salah satu strategi untuk menyebarluaskan produk kita biar mendunia gitu ya.
mengikuti acara BIMTEK Smart Farming yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang di Lembang, Jawa Barat. Nah, pada BIMTEK kali ini diawali dengan pemberian materi dan diskusi mengenai smart farming, dan besok akan dilanjutkan dengan studi lapangan. Yuk ikuti keseruannya. Hai, ya saya dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Ini saya sedang berada di Agro Tani Lembang untuk melihat smart farming di greenhouse yang ada di sini agar bisa diterapkan di Kota Semarang. Sebenarnya di Kota Semarang sudah ada penerapan greenhouse smart farming. Cuma studi banding ini kita laksanakan untuk menyerap sekiranya ilmu apa yang bisa kita terapkan juga di Kota Semarang. Kita mau kemana toh? P4S Lembang Agri. Kok kita naik angkot kenapa? Tidak bisa masuk. Untuk bis besar nggak bisa masuk. Makan dulu. P4S Lembang Agri, Desa Cikidang, Kampung Tekolan.
kita pesanan sekian, oh ke sini. Tapi waktu kita jumlahkan, kita enter jumlah itu berbalik, nggak sinkron dengan Excel kita. Investasi awal sangat-sangat mahal, Bapak. Bagaimana penerapan kami di Semarang, karena rata-rata kami hanya memiliki lahan yang terbatas. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih dalam hubungannya, dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, 3 hari ini akan membawa kebaikan, akan menambah ilmu yang akan kita terapkan dalam dunia pertanian yang ada di Kota Semarang. Kalau kita melihat beberapa tempat atau lokus yang kita kunjungi kemarin, itu memang sudah terlihat kalau dari sisi kita yang kita melihat di Kota Semarang itu sudah sangat bagus, dan ya memang lebih bagus dari kita, makanya itu kita kunjungi atau gitu. Tapi harapannya walaupun itu nanti apa yang kita kita bawa atau kita lihat kemarin itu mungkin saat ini belum bisa kita laksanakan untuk saat ini, tapi paling tidak kita punya gambaran, karena untuk menyiapkan sampai seperti itu kemarin ada yang bilang kegiatan sudah dimulai tahun 2020, ada yang tahun 2000 atau berapa kemarin, jadi artinya itu memang butuh waktu untuk membangun sampai seperti itu, sehingga harapannya sekalian untuk ke depan monggo kita sama-sama membangun kegiatan-kegiatan pertanian, karena kita tujuan ke sini adalah bagaimana kita bisa memberikan pertanian menuju ke smart farming, yang ini harapannya nanti bisa kita wujudkan di Kota Semarang, walaupun mungkin tidak harus maksimal seperti itu, tapi kita harus sudah bisa memulai. Lembang karya Sun Jong-sang. Lembang suatu ketika tampak para petani bertapa dengan bekal sederhana, menahan dingin, menebar doa, meninggalkan keluarga, seakan ingin merubah fakta. Di kaki gunung Tangkuban Perahu, melawan kantuk dan nafsu, menelisik ilmu petani agar lebih sejahtera dan maju, membuat para jin sekitar, demit dan setan menjadi gila. Sementara malaikat-malaikat tampak lebih cermat melihat. Lembang suatu ketika. Lalu apa hasil selama bertapa? Ternyata tak hanya ilmu smart farming yang dibawa, ada juga smart lainnya, smart persahabatan, smart kenangan, smart karaokean, smart sauran, smart belanja dan pelesiran, serta masih banyak smart berkah yang terkemas dalam nur cahaya indah. Mungkin itu berupa nur hasanah.
memetik stroberi. Di mana ini? Ini di rumah stroberi. Oke, gaskan. Oke. Di kebun stroberinya Dr. Agus. Nah, ini stroberinya organik teman-teman semuanya, yang ditanam tanpa pestisida, sehingga ini stroberi sehat, luar biasa. Semangat. Kita sedang panen di rumah stroberi Lembang. Ini adalah stroberi organik, jadi full organik. Rasanya manis, tapi kalau menurut saya ini masih bisa besar lagi, tapi rasanya sudah manis. Kami harapkan dari pengalaman yang terdahulu, beberapa sudah mencoba stroberi juga bisa ditanam di Kota Semarang. Harapannya nanti di Kota Semarang bisa seperti ini. Kita punya tempat untuk wisata, bayar seperti yang sudah kita lakukan untuk melon. Alhamdulillah, matur suwun Ibu Yuli dan timnya, juga dari Mas Jaliji. Wah, Mas Anton yang luar biasa. Jadi sudah membersamai kita semuanya, sehingga kita ini sangat kagum, terharu karena petani yang di perkotaan ini ternyata juga sangat diperhatikan, sehingga kami bisa bersama-sama, baik yang dari siswa, dari kalangan yang mantan remaja, ternyata bisa bersatu bersama-sama untuk melaksanakan Bintek Smart Farming, yang mana nanti insya Allah ilmunya akan segera disampaikan ke para anggotanya atau teman-temannya yang ada di lingkungannya masing-masing. Pesan-pesan untuk kegiatan kita selama 3 hari, kami, kalau menurut saya ya, kalau saya sudah cukup bagus untuk lokus-lokus yang dituju, walaupun nanti kita mungkin tidak semua yang bisa diterapkan, karena memang kemarin itu lokus-lokusnya untuk smartnya memang yang sudah kelas bisnis yang sudah cukup maju, dan tapi kita perlu memang untuk bisa mengambil ilmu dan teknologinya atau inovasinya yang bisa kita pelajari bersama. Mungkin tidak semua, mungkin ada yang bisa diterapkan di kita semua. Tidak hanya mungkin teknologinya, mungkin dalam manajemennya, kita semua memang sama-sama menuju ke smart. Ya, istilahnya kita Kota Semarang ini sudah harus mulai dengan kegiatan yang smart farmingnya. Itu untuk kegiatan yang kita kunjungi kemarin selama di beberapa lokus, dan kami atas nama Dinas Pertanian mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya yang sudah
membantu kami di dalam kelancaran pelaksanaan Bintek Smart Farming yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Semoga tim Jali ini semakin sukses dan mungkin ke depan juga mungkin bisa bekerja sama lagi. Itu yang bisa kami sampaikan, dan buat Bapak Ibu kami juga mohon maaf atas nama Dinas Pertanian, mungkin ada beberapa yang kurang berkenan, mohon maaf, dan mungkin ke depan kita bisa menyelenggarakan lagi kegiatan-kegiatan yang lebih, mungkin ada beberapa yang bisa kita pelajari di tempat-tempat lain. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.